warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semua ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita belajar ruang lingkup biologi. Nanti hari ini kita lanjutkan untuk KD berikutnya ya. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian di rumah di samping ibunda tercintanya ini ya. Semoga sehat ya. Ibu berdoa, kita berdoa semua supaya kita dalam kondisi sehat walafiat, amin ya. Jadi anak-anak kita persiapkan untuk pembelajarannya, penanya, kemudian bukunya, air minum ya. Jadi kita melanjutkan pembelajaran bab berikutnya. Gimana, sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Oke ya, kita melanjutkan pembelajarannya untuk KD keanekaragaman hayati. Anak-anak ibu ya, udah siap nih kan ya. Nah, keanekaragaman hayati ya. Jadi kalau kita lihat, kita belajar keanekaragaman hayati tadi itu ada dalam kompetensi dasarnya 3.2 ya. Jadi isinya adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Ini ya yang anak-anak ibu pelajari nanti tentang keanekaragaman hayatinya. Nah, tujuan pembelajaran ini agar anak-anak ibu semua bisa menganalisis ya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan apa sih ancaman-ancamannya ya. Kemudian ancaman itu berupa apa? Nah, nanti apa penanggulangannya dan sebagainya ya. Nanti itu tujuannya ya. Jadi pertemuan kita untuk pertama ini pada KD ya 3.2. Nah, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati Indonesia ya. Jadi kita sebelum belajar anak-anak ya, kita harus mengetahui dulu peta konsep ya. Jadi peta konsep itu maksudnya adalah kita melihat apa-apa saja sih yang kita pelajari di keanekaragaman hayati. Nah, ini yang pertama adalah tingkat keanekaragaman ya. Nah, ada 3 ya. Yang pertama keanekaragaman gen ya, kemudian keanekaragaman spesies dan keanekaragaman ekosistem. Nah, nanti pada spesies itu ada keanekaragaman jenis anak-anak ya. Keanekaragaman jenis atau spesies itu nanti bisa kita kelompokkan, ada klasifikasinya, ada tingkatannya, seterusnya ya. Di dalam keanekaragaman hayati. Jadi ini adalah peta konsepnya ya. Kemudian bagian yang keduanya adalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang bakal kita pelajari ya. Itu nanti ada wilayahnya ya, Indonesia bagian barat, bagian timur, bagian tengah dan lain-lain. Kemudian persebarannya apa-apa sih yang ada di persebarannya itu ya. Jadi ini ya anak-anak lihat ya, keanekaragaman hayati ya, atau kita biasa sebut itu adalah biodiversity ya. Nanti kalau orang berkata itu biodiversity, jangan anak-anak ibu nggak tahu ya, yang pinter di rumah ya. Nah, jangan sampai nggak tahu apa sih biodiversity itu. Nah, biodiversity itu, bio itu makhluk hidup, diversity itu kelompok banyak ya. Jadi secara singkat kita bisa definisikan keanekaragaman makhluk hidup ya, yang berhubungan dengan ekologi ya. Jadi di mana makhluk hidup itu, di mana tempatnya, di mana habitatnya ya. Kemudian apa-apa saja yang ada di dalamnya. Nah, itu namanya biodiversity. Jadi jangan sampai tidak tahu apa yang dimaksud dengan biodiversity. Itu sama dengan keanekaragaman hayati. Ya, seperti itu ya anak-anak ibu tuh lihat. Ada apa di sana itu? Ada pacet, ada kucing, ada burung, ada bunga ya, bunga lantana cemara itu ya. Nah, kemudian ada
jamu dan sebagainya ya. Nah, itu namanya keanekaragaman hayati ya, anak-anak semua. Nah, ada beberapa tingkatan keanekaragaman hayati sesuai dengan peta konsep tadi ya. Yang anak-anak Ibu lihat tadi kan ada peta konsepnya keanekaragaman hayati. Ada dibagi atas 3 tingkatan ya. Jadi keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen itu, nah kita bisa lihat ya. Nah ini keanekaragaman hayati ya, anak-anak Ibu lihat ya, itu ada gambarnya, ada gambar siput, laba-laba, ada kera gitu ya. Ada kita juga ada di situ, itu ada ikan arwana ya, kemudian ada ulet ya, kemudian ada bunga-bungaan, ada pakuan ya, ada Drosera ya, itu dekat monyet itu. Nah ada Drosera, kita Bangka Belitung punya Drosera ya. Nah semuanya itu namanya adalah keanekaragaman hayati ya. Nah kita lihat ya, keanekaragaman hayati ya. Jadi ini adalah yang pertama, keanekaragaman gen. Coba anak-anak Ibu lihat ya. Itu ada gambar pohon mangga ya. Itu ada gambar padi ya. Jadi keanekaragaman gen itu adalah keanekaragaman yang memiliki spesies yang sama dia ya, spesies yang sama. Cuman dalam nama spesiesnya sama ya, tetapi ada varietas-varietas atau varian-variannya yang berbeda ya. Jadi kalau keanekaragaman gen ini ya, itu biasanya yang berbeda itu adalah gennya. Jadi variasi gennya ya. Jadi bukan individunya ya. Itu yang dikatakan dengan keanekaragaman gen. Kita lihat gambar anak-anak Ibu semua ya. Itu yang pertama itu ada gambar mangga. Ya, mangga itu kan nama latinnya Mangifera indica. Ya, anak-anak Ibu pasti lebih tahu lagi, lebih pintar dari Ibu ya. Kenapa? Karena setiap saat-saat sekarang ini, pada saat proses saat kita diserang oleh COVID-19 ini ya, pasti disarankan memakan makanan yang banyak mengandung vitamin C ya. Nah, contohnya itu adalah mangga. Mangga kan tinggi vitamin C-nya. Pasti mamanya beliin mangga di jus-jus ya, minum jus ya, seperti itu. Nah, hari ini kadang-kadang mama kita beli mangga harum manis. Ya, besok lagi beli mangga mana lagi? Ya, lain lagi. Wah, itu kita coba yang warnanya merah itu godong gincu gitu ya. Itu kan semuanya mangga. Nah, nama latinnya adalah Mangifera indica. Baik harum manis, baik mana lagi, baik Indramayu, baik godong gincu, itu semua nama latinnya sama. Cuman varietasnya yang berbeda. Paham ya anak-anak Ibu semua? Jadi varietasnya berbeda itu ada gen. Misalnya mangga harum manis, muda pun dia manis ya. Coba kita makan Indramayu kalau muda, wah matanya bisa kriip-kriip gitu ya. Jadi masing-masing nama mangga itu punya sifat dan rasa yang berbeda-beda bentuk. Itulah yang dikatakan dengan keanekaragaman gen. Tapi nama latinnya tetap satu, yaitu Mangifera indica. Kemudian yang kedua, kita ambil contohnya. Ya, itu padi. Anak-anak Ibu tercinta ya, waktu di SMP pasti udah tahu ya nama latin dari padi. Apa coba ya? Nama latin padi adalah Oryza sativa. Ya, Oryza sativa itu untuk semua padi. Ya, jadi padi itu nama latinnya adalah, nama spesiesnya adalah Oryza sativa. Tapi kok ada Bu beda? Padi IR rasanya keras ya, padi PB, rojo lele, misalnya kapuas dan lain-lain ya. Itu ada nama padinya sehingga rasa dari berasnya itu berbeda, ada yang pulen, ada yang basah. Nah, itu yang berbeda adalah gennya. Jadi dengan adanya perbedaan gen, maka ada perbedaan rasa, perbedaan pulennya. Nah, itulah yang dikatakan dengan keanekaragaman gen. Bisa lagi contoh lainnya anak-anak Ibu ya. Contoh lainnya misalnya
apa ya lagi yang sama dengan bunga asoka misalnya. Nah, jangan asoka bunga besar dengan bunga kecil, itu sudah berbeda ya spesiesnya. Bunga asoka yang kecil sama-sama kecil, tapi ada warna-warna yang berbeda. Misalnya ada putih, ada pink, ada kuning, tapi dalam ukuran yang sama. Jadi warnanya berbeda, itu dikatakan dengan keanekaragaman gen. Paham ya anak ibu ya kira-kira keanekaragaman gen? Mudah-mudahan mengerti ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya ya, keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis ya. Jadi keanekaragaman jenis ini nanti kita bagi atas 4 ya. Nanti kita uraikan satu-satu ya. Yang pertama itu adalah keanekaragaman tingkat genus, yang kedua tingkat famili, yang ketiga tingkat ordo, yang keempat tingkat ekosistem. Kita lihat dulu yang pertama adalah tingkat genus ya. Nah, apa yang dikatakan dengan keanekaragaman spesies tingkat genus itu? Coba anak-anak ibu lihat ya. Itu kan ada gambar si kupu-kupu cantik ya. Nah, tapi entah ya keberadaannya apa masih ada, apa enggak ya sekarang ya. Karena si kupu-kupu ini anak ibu ya tercinta di rumah ya. Ini adalah parameter dari ya pencemaran udara. Pencemaran lingkungan. Semakin banyak kupu-kupu yang berwarna-warni berartinya udara kita semakin belum banyak tercemar. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin anak-anak ibu lihatnya aja kupu-kupunya hitam semua ya, gelap semua, pada dasarnya kupu-kupu itu berwarna-warni ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang ini sama genusnya tapi spesiesnya yang berbeda. Itu namanya keanekaragaman spesies atau spesies tingkat genus ya. Jadi genusnya yang sama. Coba anak-anak ibu lihat ya, ada perbedaannya secara nyata. Tadi ya perbedaan cuman rasa, warna, itu aja ya kalau dari gen. Kalau dari genus, misalnya genus kupu-kupu. Nah, kita lihat tuh ada kupu-kupu gajah, ada kupu-kupu daun. Itu nama latinnya berbeda. Ya, jadi nama latinnya berbeda, maka dia dikatakan keanekaragaman spesies. Contoh lainnya misalnya kelompok nangka-nangkaan. Mungkin anak-anak kalau beli goreng sukun, jumput cempedak, ya, nangka mateng, itu kan namanya ya. Jadi sukun itu nama latinnya Artocarpus communis. Cempedak nama latinnya Artocarpus cempeden, nangka itu nama latinnya adalah Artocarpus heteropilus ya. Nah, coba anak-anak lihat dari nama latinnya ya. Ada namanya itu sama Artocarpus ya. Artinya Artocarpus itu kelompok genus nangka-nangkaan, tetapi spesiesnya berbeda. Mana spesiesnya berbeda? Komunis, cempeden, ya, heteropilus, kan itu berbeda. Nah, bisa ibu berikan contoh sama anak-anak lagi ya, contoh yang lainnya, misalnya bawang putih dengan bawang merah. Ya, kita gunakan ya untuk mamanya memasak, kalian memasak di rumah ya. Nah, bawang putih itu nama latinnya adalah Allium sativum. Bawang merah nama latinnya adalah Allium cepa. Jadi kan sama-sama allium. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi spesiesnya berbeda. Atau lagi lebih mudah, serikaya dengan sirsak. Ya, Annona muricata itu sirsak, Annona squamosa itu serikaya. Berbeda juga ya. Lagi bisa contohnya belimbing ya. Kalau belimbing wuluh dengan belimbing fruit star itu ya. Kalau belimbing wuluh nama latinnya Averrhoa balimbii. Nah, kalau nama latin dari belimbing star fruit itu ya, yang kita makan itu Averrhoa carambola, tapi sama-sama Averrhoa. Jadi anak-anak ibu di rumah boleh praktikum ya. Lihat ya mana yang keanekaragaman spesies tingkat genus nanti ya. Mana yang keanekaragaman gen. Boleh ya praktikum mandiri di samping rumah ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian ada keanekaragaman spesies itu tingkat famili. Contoh ya.
Nah, ini contohnya ya. Misalnya apa? Tingkat famili. Artinya kalau tingkat famili genusnya sudah berbeda. Yang mana yang genus? Kata dari awal nama Latin itu. Kita ambil contohnya harimau. Harimau nama latinnya Panthera tigris, genusnya Panthera, ya. Kemudian kucing, ya. Jadi dia tuh sudah berbagai macam-macam genus di sana, ya. Jadi bukan satu genus lagi, ya. Maka itu dikatakan dengan tingkat famili. Jadi tingkat genus tadi spesiesnya yang berbeda, ya. Kalau tingkat famili, familinya yang sama. Ya, nah Panthera tigris, Felis domestica, singa, Panthera leo, cheetah itu Acinonyx jubatus, ya. Dan lihat itu satu famili dia, ya. Jadi satu famili, ya. Familinya apa itu? Sama-sama pemakan daging dia, ya. Nah kita lanjutkan, ya. Itu famili. Atau kita kembali lagi, atau bisa kita ambil contoh tumbuh-tumbuhan. Misalnya nih ya, jeruk purut Citrus maxima, jeruk Bali Citrus maxima, jeruk biasa Citrus auritifolia. Nah, kalau misalnya kita ambil jeruk-jerukan itu, jeruk purut itu sama dengan jeruk genusnya sama dengan jeruk Bali, itu kita larikan ke sama genus. Ya, kalau misalnya jahe-jahean, ya jahenya pakunyit, laos, ya, kemudian apalagi temu ireng dan sebagainya, itu kan berbeda nama latinnya, ya. Jadi nanti nama latinnya berbeda, dia ada dalam satu famili, namanya famili Cucurbitaceae, ya, Cucurbitaceae, ya. Jadi seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Anak-anak ibu ya semua. Kemudian ada lagi tingkat ordo. Apa maksudnya? Keanekaragaman tingkat ordo itu adalah dilihat dari pemakannya, ya. Kalau dia sama-sama pengerat, ordonya Rodentia, ya. Atau makanannya sama-sama herbivora, ya, sama-sama memakan rumput misalnya. Ini dikatakan ini sama Rodentia, nih sama-sama pengerat, ya. Jadi tikus, kelinci, hamster gitu ya. Jadi sama-sama, ya. Nah, itu namanya. Kemudian yang herbivora misalnya, apa yang sama-sama herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, misalnya kambing, terus sapi, kemudian kerbau. Nah, itu satu ordo dia kan. Nah, itu keanekaragaman spesies atau jenis tingkat ordo gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di mana Bu datang famili genus? Inilah satu tingkatan di dalam taksonomi, ya. Jadi tingkatan dari makhluk hidup itu kalau mulai dari yang tertinggi, tingkatannya mulai dari kingdom dulu. Kingdom, filum. Nah, kalau filum untuk hewan, kalau divisi untuk tumbuh-tumbuhan. Ada kelas, ada ordo, ada famili, ada genus, ada spesies, ada varietas kan yang paling terkecil tadi, yang gennya berbeda. Nah, kalau kita lihat dari yang terkecil kelompoknya mulai dari varietas dulu. Nanti kalau ada yang bertanya, coba urutkan, kelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan taksonominya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi anak-anak ibu semua mulainya dari kingdom, baru berakhir dari varietas, tergantung permintaan apa yang diminta gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi ada yang ketiga tadi ya, tadi kan spesies ya. Sekarang itu kita tadi gen, spesies, ekosistem ya. Nanti sekarang kita masuk ke ekosistem. Nah, di dalam ekosistem keanekaragamannya kompleks sekali ya. Ekosistem itu kan namanya kelompok ya, kelompok berbagai macam kelompok makhluk hidup. Misalnya contohnya ekosistem terumbu karang tadi ya. Contohnya ekosistem terumbu karang kan bermacam-macam tuh ya. Biota-biota lautnya yang ada di dalamnya. Nah, itu namanya contoh nih ya, ini contoh ya keanekaragaman ekosistem. Jadi semuanya saling berinteraksi. Nah, kita ambil beberapa contohnya ya. Berikutnya kita ambil beberapa contohnya ekosistemnya ya. Misalnya ekosistem lumut
Ya, lumut itu tundra ya. Jadi ada padang lumut namanya tundra ya. Ada tundra, ada taiga, ada konifer nanti ya. Nah, ini kalau tumbuh-tumbuhan itu biasanya temperaturnya rendah ya, berada di pinggiran yang lembab ya. Kalau kita lihat hewan-hewan di sana keterbatasannya karena sudah dibatasi oleh ekosistem. Ekosistem itu sebagai pembatasnya. Nah, kalau ekosistem lumut artinya suatu wilayah itu didominasi oleh lumut gitu ya. Jadi biasanya di daerah yang dingin, di pergunungan atau di pinggir sungai ya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah ekosistem berdaun jarum atau konifer ya. Dia punya ciri-ciri ya ekosistemnya itu. Nah, biasanya berdaun jarum atau konifer biasa terdapat di pergunungan. Kemudian dia juga bersifat homogen, beriklim sedang juga, ada yang beriklim dingin. Contohnya itu pohonnya adalah pohon pinus ya, cemara, cedar ya yang berdaun jarum. Jadi kita simpulkan ekosistem itu didominasi oleh konifer ya. Jadi kita nggak punya ekosistem konifer ya. Jadi di belahan bumi utara atau selatan dia punya hutan berdaun jarum. Oke, kita lanjutkan ya, pinus-pinusan ya. Kemudian ekosistem hutan hujan tropis, anak-anak ya. Nah, inilah ekosistemnya kita Indonesia. Ya, ekosistemnya kita Indonesia tuh hujan tropis ya. Jadi kita biasanya ciri-cirinya itu dilalui oleh khatulistiwa ya, dilalui oleh khatulistiwa. Curah hujannya tinggi ya, jadi curah hujannya tinggi. Kemudian ditumbuhi oleh tumbuhan epifit ya, contohnya anggrek, tumbuhan pemanjat, liana, misalnya banyak lumutnya. Liana itu apa anak ibu semua? Liana itu adalah pohon yang endemik ya, endemik di daerah tropis. Itu tempat habitatnya dari bunga Rafflesia arnoldi. Pernah dengarnya Rafflesia arnoldi? Bunga bangkai ya, khasnya Bengkulu. Jadi pohon liana ini hanya adanya di sana ya, di pergunungan Bukit Barisan. Nah, jangan sekali-sekali dibilang wah ada bunga bangkai, ada bunga Rafflesia di Pulau Bangkai yang enggak ada ya. Jadi anak-anak ibu semua tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena itu endemik ya. Di kita tidak ada pohon liana. Jadi tidak bakal ada Rafflesia arnoldi. Itu ya pencerahannya ya. Jangan salah-salah ngomong nanti ya di dalam biologi ya. Kemudian hewan yang terdapat di sana itu adalah kebanyakan kera, burung, hewan menyusuinya besar-besar ya, kemudian beragam. Jadi hewannya heterogen ya. Demikian juga tumbuh-tumbuhannya heterogen, banyak pohon, ada lumut, ada segala macam gitu ya. Nah, makanya disimpulkan hutannya adalah heterogen. Kemudian tanahnya sangatlah suburnya. Ya, karena juga banyak di sekitar itu gunung-gunung berapi ya. Kemudian ada bulan basah, ada bulan kering, tetapi dia karena hutannya lebat, nanti kalau musim kering itu berguguran, nanti daunnya berubah menjadi serasa, kemudian berubah menjadi kompos. Maka itu hutannya sangat lebat sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita pindah ke padang rumput. Ya. Nah, ini anak-anak sudah tahu semua tuh ada gambar zebra ya. Jadi hewan-hewannya pasti yang pemakan rumput kan? Nah, kemudian pasti didominasi oleh rumput ya, padang rumput ya. Hewannya rata-rata herbivore dan karnivor. Kenapa herbivore karnivor? Kalau herbivora makannya rumput. Kalau karnivor apa? Oh, hewan herbivora mudah dimangsa oleh karnivor. Jadi banyaklah karnivornya. Seperti itu ya rantai makanannya ya. Nah, jadi tidak bisa dijadikan kawasan hutan karena yang tumbuh adalah padang rumput. Kemudian dia poros juga, drainasenya kurang ya karena tidak bisa langsung jadi erosi karena ada rumput-rumput untuk menahan curah hujan. Itu hewannya seperti anak-anak lihat tuh di depan ada sapi, nanti ada kuda dan sebagainya. Ya, kalau di kita itu
contohnya itu adalah di Lombok ya, kemudian di Madura ya, kemudian di NTT ya. Kalau di dunianya itu contohnya di benua Afrika. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah coba apa yo ya, ada gundukan-gundukan pasir ya, artinya itu adalah ekosistem padang pasir ya. Ekosistem padang pasir ini berubah-berubah anak-anak ya, ciri-cirinya disesuaikan dengan arah arus angin ya. Jadi dia prosesnya bisa berpindah tergantung oleh angin, bentuknya berubah-berubah ya, tidak selalu tetap. Nanti gundukannya pindah, kemudian didominasi oleh tumbuhan kaktus, kurma dan lain-lain. Hewannya tertentu di sini ya, pasti ada onta dan lain-lain ya untuk padang pasir ya khusus ya. Jadi curah hujannya dia tidak subur, tidak ada topsoil, tanahnya tidak ada ya. Kemudian curah hujannya rendah. Kalau hujan daya serapnya juga tinggi, masuk ke dalam. Nah, disinilah ada di beberapa belahan bumi kita ya, tapi disinilah terdapatnya oase, oaha, itu disinilah terdapatnya. Oase apa? Adalah genangan air yang terletak di bawah lekukan-lekukan terendah, biasanya di bawah pohon, misalnya di bawah pohon kurma ya. Kalau oaha itu adalah aliran air yang paling terendah yang berupa sungai di padang pasir. Suatu ketika dia bisa kering. Itu ya, beda oase dengan oaha ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada ekosistem pantai. Di Bangka Belitung mas sangat banyak sekali pantainya ya. Jadi di sana berbagai macam ya. Pantainya kan berbeda-beda. Ada pantai pasirnya, ada mangrove-nya ya. Jadi ekosistem pantai didominasi. Kalau untuk tanaman merambatnya itu ada pes kapri, namanya kangkung pantai. Anak-anak benar, misalnya ke pantai Matras misalnya, lihat nggak di sana ada kangkung seperti kangkung warna bunganya ungu. Nah itu pes kapri namanya ya. Kemudian ada juga Baringtonia. Baringtonia itu adalah salah satu kelompok dari mangrove ya. Jadi hutan mangrove itu salah satunya ada Baringtonia. Nanti kalau di mangrove lainnya ada api-api, ada pidada ya, ada rhizopora, banyak ya. Nah, itu kalau untuk ekosistem pantai, tergantung pantainya dulu ya. Kalau ada mangrove berarti macam-macam mangrove ya. Kalau misalnya pantai saja artinya ada pes kapri ya penutupnya. Makanya pantai itu sangat perlu kita jaga ya. Kemudian hewan-hewannya ada kepiting, ada serangga, ada burung pantai. Kalau di muaranya, pantainya berhubungan muara itu ada krokodilnya ya, ada buaya ya. Nah, itu adalah biodiversity-nya seperti itu. Berbeda-beda ya untuk masing-masing ekosistem ya. Nah, ini apa nih contohnya? Ya, yang kita dapat di gambar ini contohnya adalah lumut-lumutan ya yang diperbesar ini ya contohnya ya. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia, kita pindah ke yang keduanya adalah tadi pengelompokan keanekaragaman hayati ya. Sekarang kita pindah pengelompokan keanekaragaman hayati Indonesia. Apa-apa saja sih? Bagaimana sih wilayahnya? Apa sih tanamannya seperti itu ya? Nah, kita lihat Indonesia bagian barat. Coba kita lihat floranya. Floranya itu ya, jadi ciri-cirinya Indonesia bagian barat itu banyaknya mangrove juga, ciri-cirinya banyak tumbuhan meranti-meranti Indonesia bagian barat ya. Terdapat berbagai macam tumbuhan rotan, mempunyai hutan kayu putih, jenis tumbuhannya sagu, kemudian ada pohon hiasnya ada bunga kenanga. Kemudian yang khasnya lagi untuk Indonesia bagian barat, dia memiliki, ayo apa anak-anak coba bunga yang ibu tampilkan itu apa coba? Itu adalah bunga Rafflesia arnoldi ya. Jadi Rafflesia yang terdapat di Bengkulu. Jadi Bengkulu itu termasuk Indonesia bagian barat, itu wilayahnya ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi Kalimantan kayak anggrek ya, ini tidak ditulis ya, ada beberapa anggreknya untuk Indonesia bagian barat. Kita lanjutkan.
Ya, nah kita lihat ya, kita lihat ada beberapa itu apa gambarnya hewan ya. Kita pindah ke hewannya atau faunanya ya. Fauna Indonesia bagian barat itu berbagai macam cirinya. Banyak mamalia yang besar. Mamalia itu hewan menyusui ya. Nah, kita kan mamalia juga ya. Kemudian ada hewan berkantungnya sedikit, tidak seperti Indonesia bagian timur. Kan nanti kita bagi 3 kan, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Terdapat jenis kera-kera endemik. Nah, makanya di Bangka Belitung juga ada kera endemiknya kan. Kera jambul putih ya. Kemudian kera buku yang sekarang ini dicari-cari ya, itu endemiknya Pulau Bangka Belitung ya. Jadi kalau ada kera buku ya, itu jangan dipelihara, jangan dibunuh-bunuh ya. Jadi itu adalah endemiknya kita. Sama apa lagi? Tarsius bancanus misalnya, mentilin ya. Itu contoh Indonesia bagian barat karena kita termasuk Indonesia bagian barat. Itu mamalia ya. Terdapat jenis burung yang berwarna-warna tetapi ukurannya kecil ya. Kemudian hewan-hewannya yang menarik kicauannya tetapi dia ukurannya kecil, nggak besar ya, nggak indah tapi suara kicaunya bagus. Kemudian memiliki gajah, memiliki apalagi badak bercula tuh di ujung kulon di Pulau Jawa ya. Kalau gajah Sumatera, harimau Sumatera. Orang hutan primatanya itu ada di Kalimantan ya. Nah, itu salah satunya contohnya karena penyebarannya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ya. Jadi anak-anak ya, jadi cirinya apa tadi? Coba cirinya ada primatanya besar-besar, burungnya kecil tapi kicauannya bagus ya. Nah, itu kalau ada punya kera-kera endemik. Salah satunya Ibu contohkan tadi adalah kera buku, itu endemiknya Bangka Belitung. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini badak bercula ya. Nah, ini adalah Indonesia bagian tengah ya, tuh zonanya ya, Maluku, Sulawesi ya, zona garis dibatasi oleh garis Weber dan garis Wallace ya. Nah, kalian lihat itu ya, bagian tengah itu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku. Nah, terdapat beberapa macam tumbuhannya. Kemudian ini dia tadi kita kenanga ya, kalau di tengah itu cempaka ya, ini anggrek ya, banyak anggreknya, banyak tumbuhan paku-pakuannya. Nah, ini untuk floranya ya, ada merantinya juga ada ya. Nah, ini ya Ibu katakan ya, jadi ada meranti, ada anggreknya banyak ya, kemudian ada cempaka kuningnya ya, itu kebanyakan terdapat di Indonesia bagian tengah ya. Paku-pakuan itu ada anggrek ya. Anggreknya bagus-bagus ya. Nah, kemudian kita lihat hewan-hewannya. Jadi wilayahnya tadi apa? Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kita lihat hewannya ya. Ini adalah tumbuh-tumbuhannya. Ada beberapa hewan ya, atau fauna yang terdapat di Indonesia bagian tengah ya. Jadi tadi kalau Indonesia bagian barat itu ada buayanya juga ya, ada buaya muara dan sebagainya yang sekarang itu lagi mengganasnya ya, karena ekosistemnya kita ganggu ya. Ini Indonesia bagian tengah ya. Ini dia punya endemik tertentu hewannya ya. Contohnya itu apa? Anak-anak di Pulau Kemarau ya, di Pulau Komodo itu ada komodo ya. Nah, fauna Indonesia mencakup Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara ya, pulau-pulau di sekitarnya, pulau-pulau yang kering ya. Nah, apa ciri-cirinya? Hewan asli Indonesia memiliki kemiripan dengan fauna Asiatik dan Australia. Jadi gabungan ya, gabungan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur ya. Nah, ada hewan-hewan langkanya di sana ya. Kemudian faunanya yang masih bertahan itu ada beberapa, yang memang belum punah ini ada satunya komodo, yang keduanya anoa. Itu anoa ya, yang bagian bawah itu ya, kerbau kecil itu adalah khasnya Sulawesi ya. Sulawesi itu punya anoa atau kerbau kecil ya. Kemudian di Maluku itu ya, di Nusa Tenggara ya, itu ada komodo ya. Komodo ini endemiknya, bahkan endemiknya Indonesia ya. Jadi yang punya komodo itu adalah Indonesia. Jadi ada yang dibanggakan ya. Makanya kita harus jaga ya, alam kita harus dijaga ya. Nah, kalau Indonesia bagian timur ya, jadi kalau bagian timur itu banyak wilayahnya itu anak-anak lihat ada Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya ya. Sama dengan Australia, dia mirip ke arah Australia ya.
Nah, pohonnya rendah daripada flora bagian barat, jadi ada rendah-rendahnya. Kemudian banyak tanaman semak belukar ya. Kemudian floranya paling banyak di sana itu ada jenis rambutan dari Papua. Ayo, anak-anak apa? Matoa. Jadi endemiknya matoa. Walaupun itu dipindah, wah di rumahku ada matoa, Ibu. Gitu ya. Ada nggak sekarang matoa? Ada kan? Tetapi matoanya tidak sama dengan matoa yang ada di Papua ya. Jadi ada yang kita rasakan berlendir, ada yang kita rasakan airnya aja banyak. Di Papua itu aslinya Ibu sudah coba ya. Itu dia agak gelap-gelap sedikit ya. Kalau kita kan agak terang ya. Ini matoa yang kita tanam itu matoa dataran rendah ya. Ini kalau di Irian matoa dataran tinggi ya. Jadi warnanya agak gelap-gelap, kulitnya itu agak keras banget ya. Jadi persis seperti rambutan ya. Jadi enak kita makannya, manis banget, legit ya. Nah, seperti itu. Itu endemiknya Irian Jaya. Bu, di rumahku ada, Bu, di mana-mana ada Papua kok endemik, Bu. Iya, yang endemiknya Papua itu kan ada spesiesnya yang memang milik Papua, nggak bisa ditanam di luar Papua ya, paham ya. Nah, kemudian ada ficus benjamina, ficus elastica, ada di sana semua. Yaitu anggreknya luar biasa ya, anggreknya jagonya sepertiga anggrek Indonesia itu ada di Irian Jaya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi flora ya, ini flora ciri-cirinya tadi ya di Indonesia ya. Di sana itu matoa ya. Kemudian nanti agak gelap ya, tidak sama dengan matoa kita agak putih ya, agak krem ya. Ini ada gelap-gelapnya ya. Kemudian ada tambahannya lagi ada buah merah ya, buah khasnya juga Irian Jaya. Jadi mata makanannya di sana adalah sagu karena di sana banyak sagu. Ada rotan berbagai macam jenis ya, ada merantian, ada kayu putih. Ya, kayu putih itu nanti kemana sasarannya? Untuk faunanya, karena ada pohon-pohon keluarga kayu putih ini untuk makanan nanti hewan-hewannya ini ya. Ini buah merah untuk obat-obatannya terkenal dari Irian Jaya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini hewannya ya. Nah, faunanya itu belum melihat ya. Itu adalah burung apa ya? Ya, jadi kalau nge-googling itu lihat, wah ini ada burung ini, wah cantik-cantik ya, adanya di Irian Jaya. Tadi kalau Indonesia bagian barat kan kecil-kecil, cuman suaranya merdu. Kebalikan di Indonesia bagian timur, keelokan bulunya, kecantikan warnanya, ya itu untuk Indonesia bagian timur. Itu burung apa ya? Burung cendrawasih ya, burung cendrawasih. Ada burung merak ya, merak putih, merak hijau ada ya. Kemudian cendrawasih, kemudian ada kanguru ya, hewan berkantong, mirsupilami ya, marsupilia tuh ya. Nah, kalau dongengnya marsupilami ya. Nah, itu ada hewan berkantong. Kenapa tadi? Karena banyak pohon makanannya sekeluarga dengan kayu putih ya, itu makanan dari hewan berkantong di sana ya. Jadi lebih banyak mirip dengan Australia gitu ya. Nah, ini kanguru ya, marsupilami ya, marsupilia ada ya dongengnya seperti itu ya. Jadi dari uraian Ibu tadi ya, kita bisa menyimpulkan pengelompokan dari wilayah-wilayah untuk keanekaragaman hayati dibagi atas 3 kelompok. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Kesemuanya punya perbedaan ya, flora dan perbedaan fauna. Kemudian yang ketiganya mempunyai karakteristik masing-masing yang berbeda. Itulah kayanya Indonesia ya, dengan iklim tropisnya ya, berada di Khatulistiwa. Pesan yang harus diambil dari sini, jagalah kelestarian biodiversity Indonesia, baik flora ataupun faunanya. Contohnya di kita, faunanya di Bangka Belitung ada mentilin, ada kerabuku. Fauna ya, kalau floranya ada drosera yang perlu kita jaga, ada anggrek-anggreknya yang endemik ya, kemudian ada kayu-kayunya yang endemik ya. Itu perlu kita
jaga ya. Jadi ada beberapa harapannya agar kita mengerti apa itu biodiversity ya, bagaimana biodiversity Indonesia. Kemudian kita harus menjaga dari kepunahan. Nanti pertemuan berikutnya Ibu bakal menggambarkan sama anak-anak tercinta semua nanti bagaimana kerusakan biodiversity Indonesia ya. Sementara kita harus menggalakkan gerakan jaga bumi ya. Jadi nanti kita lihat ada beberapa penyebab beberapa kerusakan ya yang terdapat dan kemudian apa langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Terima kasih ya, sampai jumpa. Mohon maaf Ibu kalau ada salah-salah ya. Jadi semuanya kita pelajari dengan mengharapkan ada aplikasinya. Silakan praktikum mandiri di rumah ya. Boleh cerita sama ibunya, boleh berbagi ya praktikum mandiri tentang flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Demikian ya. Terima kasih.